sebenarnya bisa nggak sih gesek-gesek itu bikin hamil? Remember, this is sexual education. Gak ada yang tabu dalam sexual education. Hai guys, welcome to my channel, Clearing High. Udah lama banget tau gak bikin video, rasanya kangen banget sama kalian, sumpah. Jadi, karena jiwa remaja dan dewasa muda kalian tuh mulai bergejolak gitu ya, beberapa dari kalian tuh nanya gitu, Kak, kalau gesek-gesek bisa bikin hamil nggak? Hamil nggak? Aku sih to the point aja ya, ini emang sexual education. Jadi paham banget mungkin kalian tuh udah mulai penasaran, mulai bertanya-tanya, atau ada temen yang nanya, tapi kalian kayak takut atau malu mau nanya ke orang tua, atau nggak tahu harus bertanya ke siapa. Ya, emang basically kalian perlu tahu gitu, because this is about your body. Kita harus tahu gimana tubuh kita bekerja. Sekali lagi kita berpikiran terbuka ya, ini adalah sexual education. Jadi bukan ngomong jorok, gak ada yang jorok dalam kedokteran. Makanya masuk kedokteran. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa dulu dong buat subscribe ke channel Clearing High. Klik. Thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clahays, and now I also have TikTok @clahays. Go follow them guys. Nah, nggak usah bertele-tele. Sebelum kita jawab sebenarnya gesek-gesek bisa bikin hamil atau enggak, kalian harus tahu dulu sebenarnya seperti apa sih aktivitas reproduksi atau aktivitas seksual yang terjadi sehingga nyampe bisa terjadi pembuahan dan kehamilan. Seseorang yang melakukan aktivitas seksual ya, well, let's just say having sex gitu, or intercourse, itu melalui beberapa tahap atau kita bilang secara fisiologis tuh stages of sexual acts. Nah, di sini kita bicara laki-laki dan perempuan ya, di mana ketika berhubungan intim itu bisa terjadi pembuahan hingga kehamilan karena perempuan memiliki sel telur dan laki-laki memiliki sel sperma. Singkat aja, aku nggak bakal panjang-panjang. So here's what happens when someone is having an intercourse or having sex. Pertama dari sisi perempuan nih, ketika udah mendapatkan rangsangan seksual, maka perempuan akan mengalami yang namanya lubrikasi atau mungkin bahasa umumnya kita bilang kayak basah gitu. Nah, tujuannya apa? Ini untuk nanti mempermudah terjadinya penetrasi. Ini dari sisi perempuan. Nah, kalau dari sisi laki-laki, stages of male sexual acts, itu yang pertama yaitu dia akan terjadi ereksi ketika dia mendapatkan stimulus seksual. Ya, ereksi itu lagi berdiri gitu. Dilanjut pada laki-laki, setelah itu terjadi lubrikasi pada penis. Lubrikasi ini adalah cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar bulbouretra. Nah, ini anatominya kayak gini. Ini penting banget sih kita lihat anatominya kayak gini tuh. Nih ya, supaya kita tahu bahwa cairan lubrikasi dan cairan ejakulasi itu beda komposisinya juga gitu. Nah, kalau cairan lubrikasi itu dia diproduksi di sini, bulbouretral gland atau kelenjar bulbouretral. Nah, tujuannya sebenarnya ya sama, untuk mempermudah terjadinya penetrasi penis ke dalam vagina. Cuman emang lebih didominasi oleh wanita nih, lubrikasinya yang lebih banyak. Setelah itu, setelah melakukan hubungan intim gitu, maka ujungnya atau klimaksnya yaitu adalah terjadinya emisi dan ejakulasi dari laki-laki, yaitu pengeluaran cairan semen dari penis ke luar penis. Kalau dilakukan di dalam vagina, ya dikeluarin dalam vagina gitu kan. Pun bila terjadi ejakulasi di dalam vagina, itu nggak langsung terjadi kehamilan serta-merta gitu aja, nggak langsung terjadi pembuahan gitu aja. Ada banyak banget nih rintangan yang harus dihadapi oleh sel sperma supaya dia bisa nyampe ke ovum untuk dia ketemu lalu terjadi zigot dan tumbuh menjadi baby gitu nantinya. Apa aja? Banyak banget, mulai dari keasaman vagina, adanya lendir serviks, leukosit fagositik yang ada di rahim, terus juga waktu terjadinya ovulasi ya, karena sel ovum ini bertahan 24 jam setelah diovulasi, dan sperma ini bertahan hingga 72 jam di dalam vagina. Nah, ini ketemu nggak nih waktunya, pas gak nih gitu. Kalau pas ya bisa terjadi pembuahan lalu hamil, tapi kalau nggak, bersama dengan rintangan-rintangan yang lain, ya Anda belum beruntung. Semua ini udah pernah aku jelasin lebih detail lagi di video ini. Berenang bareng bisa bikin hamil nggak sih? Kalian bisa nonton aja abis ini supaya aku kayak nggak terlalu bertele-tele gitu ngejelasinnya di sini. Jadi kalau ditanya sebenarnya bisa nggak sih gesek-gesek itu bikin hamil? Ya setelah kita ngeliat bahwa ternyata ada banyak banget rintangan dan hambatan yang harus dilalui oleh sebuah sel sperma supaya dia bisa nyampe ke ovum, supaya terjadi pembuahan dan hamil, ya sebenarnya kita bisa bilang kecil kemungkinannya. Bisa iya, bisa enggak. Tergantung nih. Tergantung dari definisi gesek-gesek kalian tuh kayak apa gitu. Apakah pakai pengaman atau enggak? Pakai kondom atau enggak? Gesek-geseknya bener-bener di luar aja, atau kamu nyampe ejakulasi di dekat liang vagina atau bahkan di liang vaginanya itu sendiri. Karena itu juga pengaruh tuh. Bisa jadi sperma yang masuk cuman kayak nggak nyadar terus tiba-tiba jadi. Itu juga mungkin. Atau pas lagi gesek-gesek nggak berasa ada cairan pre-ejakulasi yang masuk juga ke dalam, atau kamu nggak nyadar tiba-tiba nyolong dikit-dikit gitu, ada yang masuk gitu. Apalagi pas mau ejakulasi gitu ya. Kalau gesek-geseknya literally cuman di luar aja dan bener-bener kalian bisa kontrol, udah kayak cuman gesek-gesek doang gitu,
itu, ya kecil kemungkinannya untuk terjadi kehamilan. Atau definisi gesek-gesek kalian tuh gesek-gesek di dalam vagina nyampe keluar di dalam. Kalau ini ya jelas bisa bikin hamil guys. Jadi intinya gini, walaupun sebenarnya untuk terjadi kehamilan itu tidak semudah itu ya, tapi faktanya banyak juga perempuan-perempuan yang ibarat kata tuh subur gitu. Jadi kayak kesentil dikit aja tuh jadi gitu, hamil gitu. Jadi kalau ibarat kata ditanya gesek-gesek bisa bikin hamil atau enggak, ya tergantung nih. Tergantung gesek-geseknya tuh seperti apa dulu. Terus tergantung tingkat kesuburan si perempuannya juga. Jadi ya sebaiknya dihindari aja guys, karena kita nggak ada yang pernah tahu nih sekalinya kalian tuh lagi gesek-gesek bakal keterusan atau enggak, bakal ada momen yang kelupaan atau enggak. Sekali lagi tergantung dari definisi gesek-gesek kalian masing-masing. Sejauh apa menentukan sebesar apa kemungkinan bisa hamil. Nah, yang lebih penting diketahui adalah gesek-gesek ini bisa menularkan penyakit menular seksual ya, apalagi kalau kalian nggak pakai pengaman gitu. Karena adanya kontak antara alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki, kan literally kontak fisik gitu ya. Walaupun misal nggak nyampe hamil, tapi taunya malah jadi kena STI gitu ya, sexual transmitted infections gitu kan, kali gitu loh, kan sayang banget, merugikan gitu loh. Kita nggak pernah tahu kebersihan orang tersebut seperti apa gitu loh, hygiene-nya kayak gimana gitu. Contohnya infeksi menular seksual itu apa aja, aku juga udah pernah jelasin di video aku sebelumnya yang ini. Terus kalian habis ini nonton ya, kalian tuh harus tahu gitu, kayak ini tuh badan kalian sendiri gitu loh. Ada banyak, intinya kalian bisa tonton di video aku yang itu. Jadi pandai-pandailah kalian itu menjaga kesehatan reproduksi kalian sendiri gitu, karena ini kan badan-badan kalian ya. Kalau sampai terjadi apa-apa, ada infeksi menular seksual, apalagi sampai hamil, ya yang rugi kalian sendiri gitu. Jadi sebaiknya dihindari ya, kita pacaran yang sehat aja deh. Tunggu sabun. Oke, jadi sekian dulu info yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Aku percaya video ini bermanfaat dan berguna buat kalian ya. Buat kalian yang masih ada pertanyaan atau masih kurang jelas, mungkin ingin menanyakan pengalaman diri sendiri atau pengalaman teman segala macam, boleh banget kalian komen di bawah ya. Kita jadiin forum diskusi aja. Aku janji sebisa mungkin akan aku jawab pertanyaan kalian gitu. Oke guys, seperti biasa jangan lupa buat subscribe ke channel Claire & Haze. Klik. Thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clairehaze. And now I also have a TikTok @clairehaze juga. Go follow my TikTok guys. Kayak brainstorming bikin TikTok kayak apa ya gitu. Loh, kok jadi curcol Clarion. Buat yang masih ada saran juga gitu, kayak request enaknya next pengen bahas apa, boleh banget komen di bawah juga ya. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye.